Ibu, aku udah boleh istirahat kan? Tanya Kendra saat Wira baru saja pamit pulang. Perasaan dari tadi juga kamu istirahat, sambar Kenzo mengejek saudarinya. Kata siapa? Aku juga bantuin kok, sebal Kendra. Bantuin dikit, istirahatnya lama, sindir Kenzo lagi. Udah, kok malah pada berantem sih? Ayo pada mandi dulu gantian. Siapa yang mau duluan? Anissa melerai perdebatan di antara kedua anaknya. Kean, kedua anak itu saling menunjuk satu sama lain. Ini kenapa mandi aja saling tuduh-tuduhan? Ayo Kean, mandi duluan aja, nanti keburu malam. Kean kan suka sakit kalau mandi malam-malam. Anissa memerintah putrinya untuk segera membersihkan diri. Tuh, aku bilang juga apa, kamu aja yang mandi duluan, komentar Kenzo. Tidak bisa membantah, Kendra pun menuruti perintah ibunya. Meski dengan wajah cemberut, sebelum berlalu ia sempatkan untuk mendelik pada sang adik yang sedang tertawa mengejeknya. Nanti kalau Ken udah selesai mandi, Ken juga mandi ya, ujar Anissa pada putranya. Iya bu, Kenzo mengangguk kemudian menoleh pada sang ayah yang baru saja masuk setelah mengambil charger dari mobil. Apa ayah mau menginap di sini? Tidak langsung menjawab Barah, menoleh pada sang istri. Sebenarnya ia ingin menginap di sana dan menghabiskan waktu lebih banyak dengan anak dan istri, tetapi tidak ingin membuat wanita itu berpikir bahwa ia memanfaatkan keadaan. Kayaknya enggak sayang, nanti habis makan malam ayah pulang. Ken mau di sini atau mau ikut ayah? Sang pria menjawab. Diakhiri dengan bertanya pada putranya. Kini Kenzo yang bingung. Di satu sisi ia ingin bersama ibu, tapi di sisi lain ia pun tidak tega jika ayahnya tinggal sendirian di rumah. Kalau Ken mau di sini juga nggak apa-apa. Nanti ayah pulang ke rumah Oma biar ada teman. Barah berkata lagi ketika melihat kebingungan di wajah putranya. Anak laki-laki itu kemudian menoleh pada sang ibu. Bu, kalau aku ikut ayah pulang gak apa-apa. Anissa tersenyum sambil mengangguk. Boleh dong, Ken mau menginap di sini ataupun ikut ayah. Boleh aja, terserah. Kan maunya di mana? Membelah rambut putranya dengan sayang. Kenzo kemudian kembali menoleh pada ayahnya. Aku ikut ayah pulang aja. Barah mengangguk. Ya udah, nanti habis makan kita pulang. Ayah udah pesen makanan tadi. Loh, kok pesen mas? Tadi katanya mau masak aja. Itu bahan masakan juga penuh di kulkas, protes Anissa. Itu buat besok aja. Aku sengaja pesan biar kamu nggak capek masak. Tadi kan habis beresin barang. Lagi pula seharusnya kamu nggak boleh terlalu banyak beraktivitas. Kalau kelelahan nanti kamu malah sakit lagi, balas pria dua anak itu. Iya bu, ayah benar, sambar Kenzo sambil menatap ibunya. Ya udah, ibu mau mandi dulu. Ken jangan lupa setelah Ken selesai mandi, Ken juga mandi biar nanti sampai rumah Ken bisa langsung tidur, ujar Anissa. Iya bu, angguk Kenzo. Anissa pun berlalu setelahnya, meninggalkan anak dan suami di ruang tengah. Ayah, kenapa ayah nggak nginep di sini aja? Kenzo bertanya setelah memastikan ibunya sudah masuk ke dalam kamar. Mereka duduk bersisian di sofa. Nggak apa-apa, lain kali insya Allah ayah nginep. Sekarang ayah lagi banyak kerjaan, kilah Bara. Apa ayah takut ibu nggak izinkan ayah menginap? Kenzo tidak puas dengan jawaban sang ayah. Suami istri seharusnya tinggal bersama, tidur juga sama-sama. Barah terkekeh mendengar perkataan anaknya. Ken masih kecil, nanti juga kalau udah besar Ken akan mengerti semuanya, mengusap kepala putranya. Tapi itu masih lama ayah, masa aku harus nunggu besar dulu, nanti yang ada aku keburu lupa. Bagus dong kalau lupa. Ayah, kesal anak itu sembari memukul pelan ayahnya yang tertawa menanggapi. Sini peluk ayah.
Ken sekarang lebih suka tinggal sama ibu, jadi ayah suka kangen. Barah menarik putranya dalam pelukan, tersenyum saat anak itu balas memeluknya. Ya, nggak apa-apa ayah. Kenzo yang hendak bertanya sesuatu urung, tiba-tiba saja ia menjadi ragu. Barah mengulai pelukan, kemudian menatap putranya. Kenapa? Apa Ken menyembunyikan sesuatu? Kepala anak itu menggeleng. Enggak kok ya. Terus tadi maksudnya apa manggil ayah? Cuma ngetes kuping ayah aja. Siapa tahu karena banyak kerja, ayah jadi nggak dengar waktu aku panggil. Kilah Kenzo sambil tertawa-tawa ketika melihat raut wajah ayahnya berubah. Sama ayah sendiri malah ngejekin. Sini ayah gelitikin Ken, baru tahu rasa. Barah benar-benar menggelitiki tubuh sang anak hingga Kenzo pun tertawa terbahak. Ampun ayah, ampun, geli. Anak itu berusaha melepaskan diri dari ayahnya seraya terus tertawa. Kapok sekarang. Kapok ayah, jawab Kenzo. Sana Ken beresin dulu tasnya kalau mau ikut ayah pulang. Bajunya biar aja di sini buat kapan-kapan kalau Ken nginep lagi di sini. Titah Barah. Ayah, Barah dan Kenzo yang sedang tertawa bersama seketika berhenti saat mendengar suara Kendra. Kenzo pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menghindari sang ayah. Aku mau mandi dulu, ayah main aja sama Kean, ujarnya kemudian lari menjauh. Anak ayah tambah cantik aja kalau udah mandi, puji Barah pada putrinya yang masih berdiri di dekat pintu kamar. Sini dong, masa berdiri di situ terus? Kendra menghampiri sang ayah lalu duduk di sampingnya. Apa ayah sama Ken mau pulang? Bertanya dengan tatapan sendu terarah pada sang ayah. Iya, Ken juga udah beberapa hari tidur di sini. Tadi katanya mau ikut ayah pulang. Angguk Barah. Kendra pun menundukkan kepala dengan sedikit. Barah mengangkat kepala sang anak. Kenapa Ken sedih sayang? Ayah sama Ken kan cuma tidur di sana aja. Besok pagi ayah jemput Ken. Besok pagi ayah jemput Ken lagi di sini. Jangan pulang ayah. Memangnya nggak bisa kalau ayah sama Ken tidur di sini aja? Tanya Kendra menatap sang ayah dengan penuh harap. Nggak bisa sayang, ayah nggak bawa baju ganti. Masa ayah tidur pakai baju ini, terus besok kerja juga pakai baju ini lagi? Nanti gimana kalau karyawan di kantor ayah mengira ayah nggak mandi? Biarpun badannya bersih, tapi kalau bajunya kotor, nanti tetap saja bau, sahut Barah. Tapi kan ada baju ayah di kamar aku, kata Ken. Itu yang di dalam koper bajunya ayah, balas Kendra. Barah terdiam. Ia lupa tentang hal itu. Beberapa hari yang lalu memang sempat membawa baju ganti. Ayah, anak itu kembali bersuara ketika melihat ayahnya hanya diam saja. Kenapa ayah diam? Ayah sama Ken menginap aja di sini, rengeknya. Barah menghela nafas panjang, tidak tahu harus mengatakan apa sekarang. Sini, peluk ayah aja. Menarik sang anak ke dalam dekapan, mengecup kepala dan mengusap punggungnya. Apa ayah sayang sama aku? Kendra tiba-tiba saja bertanya, seraya mengurai pelukan, menatap wajah ayahnya dengan serius. Sayang dong, Ken kan putri ayah, udah pasti sayang sama Kean, jawab Barah sambil membelai rambut hitam sang anak. Ayah sayang sama ibu, sayang juga dong. Terus kenapa ayah sama Ken gak tinggal di sini aja? Katanya ayah dan Ken sayang sama aku dan ibu. Barah hanya tersenyum meringis sambil menggaruk kepalanya yang sebenarnya tidak gatal ketika mendengar pertanyaan sang anak yang ia sendiri pun bingung harus menjawab apa.
Kean, kok nggak makan sayang? Itu nasinya malah dipelototin aja. Komentar Anissa saat mereka sedang makan malam bersama. Keandra tidak menjawab. Beranjak begitu saja dari kursi makan. Setelah sebelumnya menatap 3 orang yang ada di sana bergantian. Kean gimana sih? Malah pergi gitu aja. Anissa bingung dengan sikap putrinya karena selama ini tidak pernah bersikap seperti itu. Ia kemudian menatap ke arah suami. Terakhir, ia melihat mereka bicara. Mas apain Kean? Kenapa dia jadi kayak gitu? Setengah menuduh wanita itu bertanya. Biar aku coba bicara sama dia, ujar Bara. Tanpa menjawab pertanyaan istri, beranjak menyusul putrinya yang pergi ke kamar. Ibu, itu bukan salah ayah. Kean marah karena aku dan ayah mau pulang, ujar Kenzo. Maaf sayang, ibu nggak tahu, sesal Anissa sambil mengusap rambut putranya. Kenapa minta maaf sama aku? Iya, nanti ibu minta maaf juga sama ayah, saut Anissa. Aku senang lihat ibu dan ayah nggak marahan lagi, balas Kenzo sembari melempar senyum pada wanita yang melahirkannya itu. Lagi-lagi Anissa hanya tersenyum menanggapi ucapan putranya. Ken, tunggu sebentar di sini ya, ibu mau bujuk dulu Kean. Mungkin ayah nggak berhasil bujuk, makanya nggak balik-balik. Iya bu, Kenzo mengangguk sambil menatap ibunya yang beranjak dari tempat duduk. Anissa membuka lebar pintu kamar putrinya, berdiri diam di dekat tembok samping pintu sambil mendengarkan percakapan antara anak dan suami. Kalau ayah mau pulang ya udah pulang aja. Keandra menepis tangan ayahnya. Tapi Ken harus makan dulu. Nanti kalau Ken nggak makan, ibu jadi sedih. Emang Ken mau lihat ibu sedih? Bujuk Bara. Aku juga sedih, balas Keandra tidak mau mengerti. Besok pagi juga ayah kesini lagi. Ayah cuma tidur di rumah. Kalau cuma tidur di sini juga kan bisa. Keandra tetap bersikukuh. Bara lagi-lagi kebingungan dengan sikap keras kepala putrinya. Ini masalahnya apa sih? Ken kenapa marah-marah? Anissa mendekati anak dan suami. Setelah menunggu beberapa saat, tetapi kedua orang itu hanya menghabiskan waktu dengan berdebat. Keandra yang sedang duduk di tepi ranjang turun, kemudian mendekati, berdiri sambil menggenggam tangan ibunya. Bu, ayah sama Ken boleh kan nginep di sini? Keandra menatap penuh harap pada ibunya. Kalau nggak boleh, aku nggak mau makan, mendahului sebelum ibunya memberikan jawaban. Halah, itu namanya bukan nanya tapi maksa. Udah ayo makan, ibu nggak suka Kean banyak drama kayak gini, saut Anissa. Keandra melepaskan tangan ibunya. Ibu sama ayah makan aja, aku mau tidur. Kembali ke atas tempat tidur dan bersiap untuk berbaring. Ya udah, ayah dan Ken boleh nginep, ujar Anissa kemudian keluar dari kamar terlebih dahulu. Antara percaya dan tidak, pasangan ayah dan anak itu saling memandang satu sama lain. Tetapi kemudian Keandra bersorak dengan senang sambil melompat ke dalam pelukan ayahnya. Aku nanti mau tidur sama ayah, seru anak perempuan itu dengan senang. Baiklah Tuan Putri, sahut Bara sambil mengecup kening putrinya. Ayo sekarang kita makan dulu. Gendong. Keandra merentangkan kedua tangan pada sang ayah. Pria itu terkekeh kemudian membelakangi putrinya. Ayo naik. Dengan riang gembira, putri pertama pasangan Anissa dan Bara itu naik ke punggung sang ayah. Tanpa mengatakan apapun, ayah dua anak menggendong sang putri dan membawanya keluar dari kamar, dan baru ia turunkan saat tiba di dekat meja makan. Ayo duduk, kita makan. Tuh makanannya sekarang malah udah dingin. Barah mengajak putrinya untuk duduk. Aku mau duduk dekat ayah. Ya udah ayo. Barah menuntun tangan putrinya untuk duduk berdekatan. Ken sama ayah nggak jadi pulang. Nanti aku mau tidur sama ayah. Ken tidur sendiri aja,
ujar Keandra setelah duduk di samping ayahnya. Kenzo dan Anissa hanya saling menatap satu sama lain, tetapi sesaat kemudian mereka pun sudah kembali menikmati makan malam yang sudah terhidang di meja sejak tadi. Ayah ganti baju dulu ya, Ken tunggu sambil tiduran Ki. Setelah waktu tidur tiba, mereka pun masuk ke dalam kamar masing-masing. Iya ayah, Keandra mengangguk. Setelah membawanya baju pakaian untuk ganti, Bara keluar karena kamar mandi ada di samping dan ia berniat untuk mengganti baju di sana. Bertepatan dengan Anissa yang juga keluar dari kamar, ia pun memekik sambil menutupi dada dengan dua tangan menyilang, kemudian berpindah menutupi kepala karena ia tidak memakai kerudung. Namun akhirnya Anissa kembali masuk ke kamar ketika melihat sang suami masih berdiri di tempat sambil menatapnya. Kenapa dia? Panik banget. Perasaan dia pakai piyama serba panjang, tapi tingkahnya udah kayak gak pakai. Lagi pula kenapa? Kalau aku lihat, aku kan suaminya. Aneh, Bara bergumam sendiri, kemudian melanjutkan niat yang sempat tertunda. Sementara itu Anissa sedang berdiri di balik pintu dengan posisi punggung menempel. Bukannya tadi dia udah masuk ke kamar sama anak-anak, kenapa masih keliaran di luar sih? Bikin kaget aja. Urung pergi minum, Anissa pun memutuskan untuk menunggu beberapa saat sampai yakin bahwa suaminya itu sudah kembali ke kamar. Beberapa menit ia menunggu sampai akhirnya mengendap-endap mendekati pintu kamar, membukanya dengan perlahan. Sebelum keluar, ia mengintip terlebih dahulu dengan mengeluarkan kepala. Kayaknya sih aman, Mas Bara udah masuk kamar sepertinya. Ia menerka sambil menoleh ke kiri dan kanan. Ia pun terus berjalan menuju dapur, mengambil gelas dan mengisinya dengan air putih. Saat berbalik, wanita itu menjerit karena terkejut ketika melihat sang suami berada di belakang punggung hingga setengah dari air dalam gelas itu menyembur membasahi kepala sang pria. Bara pun spontan menutup mata saat cairan itu membasahi kepala hingga wajah. Segera mengusapnya menggunakan tangan lalu menatap istrinya dengan sembab. Kamu kenapa nyiram aku? Salah Mas sendiri. Kenapa tiba-tiba ada di sini? Ya wajar dong kalau aku kaget. Orang Mas juga ngagetin. Anissa bergilah tidak mau disalahkan. Bukan aku yang ngagetin, kamu yang gak fokus sampai-sampai aku ikutin kamu juga kamu gak sadar. Biara pun tidak terima disalahkan. Lagian ngapain Mas ngikutin aku? Jangan kegeeran. Aku memang sengaja mau ke dapur ambil air minum untuk Kean. Barah mengambil gelas dan mengisinya dengan air putih. Jangan kasih Kean banyak-banyak air minum sebelum tidur. Nanti tengah malam dia bakalan bangun, ujar Anissa. Bangun mau ngapain? Mengigau. Bukan, tapi pengen ke kamar mandi. Dan dia biasanya bangunin aku karena gak berani ke kamar mandi sendirian. Oh gak apa-apa, nanti aku pasti temenin Kean kalau dia mau ke kamar mandi. Kamu tenang aja, sahut Bara. Tapi Mas harus bilang sama Kean kalau dia pingin ke kamar mandi, suruh dia bangunin Mas. Dia suka gak enakan, ujar Anissa lagi. Oke siap, ada lagi yang harus aku tahu? Sang pria bertanya. Wanita itu menggelengkan kepala sebagai jawaban. Ya udah kalau nggak ada, aku mau tidur dulu sama anak-anak. Kalau kamu nggak mau aku temenin tidur. Sang pria pun kemudian berlalu meninggalkan istrinya seorang diri. Dasar ngelunjak, dikasih izin nginep di sini malah ngarep yang enggak. Anissa menggerutu dengan sebal sambil menatap kaki ke arah sang suami.